اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Al-ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Akhta'ul Musallin, koreksi total kesalahan dan kekeliruan di dalam pelaksanaan ibadah salat, di mana kita telah menyelesaikan sampai pada pembahasan tentang tuma'ninah di dalam i'tidal dan juga bacaan yang dibaca pada saat i'tidal dan wajibnya tuma'ninah di dalam i'tidal, dan itu merupakan ruknun min arkanis shalah. Dia adalah rukun dari rukun-rukun salat. Dan telah kita sebutkan bahwa orang yang meninggalkan tuma'ninah di dalam salat ini bisa mengakibatkan pengaruh-pengaruh yang buruk di dalam hidupnya, bukan hanya berpengaruh pada batalnya salatnya tersebut. Maka ini menunjukkan pentingnya kita memperhatikan tentang salat kita, salat dengan khusyuk dan tenang tanpa terburu-buru. Karena yang namanya terburu-buru itu dari syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'anni minallahi wal ajalatu minasyaitan." Sikap tenang adalah dari Allah, sementara sikap terburu-buru, tergesa-gesa, maka itu dari syaitan. Kalaulah itu dijalankan dalam segala hal di dalam urusan dunia ataukah urusan agama, terlebih lagi kalau dalam urusan salat. Karena kita sedang bermunajat, karena kita sedang beribadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sepantasnya manakala kita melakukan ibadah yang mulia ini dengan tergesa-gesa, sehingga mengakibatkan apa yang menjadi rukun salat kita menjadi terganggu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum kita membahas terkait dengan masalah sujud dan apa yang berkaitan dengannya, maka di sini Syekh menyebutkan terkait dengan masalah kunut di dalam salat. Masalah kunut di dalam salat. Nah, dan apakah kunut ini dari hal yang disyariatkan di dalam salat ataukah tidak? Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bahas secara ilmiah
ya, berdasarkan keterangan para ulama terkait masalah kunut, apakah ia disyariatkan ataukah tidak. Nah, yang banyak dibahas oleh para ulama adalah terkait dalam masalah kunut dalam sholat subuh, ya, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin pada hari ini. Nah, apakah kunut tersebut adalah hal yang disyariatkan ataukah tidak? Ulama dalam hal ini berselisih pendapat. Ulama di dalam hal ini berselisih pendapat. Ya, sebagian ulama, dan ini merupakan mazhab Syafi'iyah, mereka mensunnahkan kunut subuh dan terus-menerus dilakukan di setiap sholat subuh, dan itu pendapat mereka. Ya, mereka berdasarkan dengan dalil hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, Ahmad dalam Al-Musnad, Ad-Daruqutni dalam As-Sunan, Al-Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra, dan juga Imam At-Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar. Ya, Anas bin Malik berkata, "Ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fis subhi hatta faraqad dunya." Senantiasa terus-menerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut subuh sampai beliau berpisah dengan dunia. Artinya sampai beliau meninggal. Hadisnya tegas. Ya, Anas bin Malik mengatakan senantiasa Rasulullah SAW kunut di sholat subuh sampai beliau meninggal dunia. Nah, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesohihannya, dan yang benar bahwa hadis ini dhaif, sebab di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Ya, namanya adalah Isa bin Mahan. Yang orang ini juga diperselisihkan tentang kesiqatannya. Namun sejumlah ulama pakar ilalul hadis seperti Imam Ibnul Madini, beliau mengatakan kana yakhlit. Orang ini Abu Ja'far Ar-Razi bercampur hafalannya. Itu kita kata Imam Ibnul Madini. Imam Abu Zur'ah juga imam pakar ilmu hadis, beliau mengatakan kana yahimu katsira. Orang itu banyak salahnya. Orang itu banyak salahnya. Bahkan Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala mengatakan kana yanfaridu bil manakir. Abu Ja'far Ar-Razi ini sering bersendirian meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Itu kata para ulama terkait dengan Abu Ja'far Ar-Razi, salah seorang rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah ya terkait dengan bersendiriannya dia di dalam hadis tersebut. Maka dari sanalah ulama ahli hadis ya menghukumi hadis itu sebagai hadis yang dhaif. Hadis yang barusan kita dengarkan, bahwa katanya Rasulullah SAW senantiasa kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Ya, ulama ahli hadis, sejumlah ulama ahli hadis mengatakan hadisnya dhaif, lemah. Nah, dan kalaupun kita terima hadisnya sahih, anggaplah seperti itu, karena sebagian ulama ada yang mensahihkannya, betul, ada yang menguatkannya. Anggaplah dia sahih. Akan tetapi kita katakan hadis itu bukan menjadi dalil terkait dengan kunut subuh yang dilakukan terus-menerus. Kenapa? Sebab makna kunut dalam bahasa Arab itu punya beberapa makna. Bukan selalu bermakna berdoa mengangkat tangan dengan membaca Allahumma hdini fiman hadait. Bukan selalu itu maknanya. Ulama bahkan Imam Al-Iraqi rahimahullahu taala menyebutkan lebih dari 10 makna tentang kunut. Ya, kunut kata beliau bisa bermakna berdiri.
Kunut kata beliau bisa bermakna berdiam. Kunut kadang bermakna terus-menerus beribadah. Kunut terkadang bermakna doa. Kunut terkadang bermakna tasbih. Kunut terkadang bermakna khusyuk. Kunut terkadang bermakna tunduk. Banyak makna kunut. Nah, bagaimana caranya kita memastikan bahwa kalaupun hadis tadi sahih, maksudnya itu kunut mengangkat tangan sambil berdoa Allahumma hdina fiman hadait. Dari mana? Sementara makna kunut itu banyak. Ini bukan kata saya, kata Imam Al-Iraqi rahimahullah. Dan itu ditunjukkan di dalam ayat-ayat Quran. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum ayat 26. Allah berfirman, "Walahu man fis samawati wal ardi kullul lahu qanitun." Dan kepadanya lah semua yang di langit dan di bumi, ya, milik Allah Subhanahu wa taala, kullun lahu qanitun. Semua yang di langit dan di bumi itu kunut kepada Allah. Apa maknanya kunut? Apakah berdoa seperti ini? Tidak. Kata ulama, tunduk kepada Allah. Nah, itu juga Allah bahasakan kunut. Dan tidak ditafsirkan kunut itu dengan mengangkat tangan kemudian membaca Allahumma hdina fiman hadait. Nah, ini ayat pertama. Kemudian ayat yang lain kita bisa temukan dalam surat Az-Zumar ayat 9. Allah berfirman juga tentang kunut. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Allah katakan, ataukah orang yang dia kunut di malam hari dalam keadaan sujud dan berdiri, dia takut dengan azab akhirat dan mengharapkan rahmat dari Tuhannya. Lihat, dia kunut di malam hari dalam keadaan sujud. Maksudnya apa? Ini dalam keadaan sujud. Kunut dalam keadaan sujud. Bagaimana caranya? Apakah sujud begini? Tidak mungkin kan? Tapi maknanya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunut di sini bermakna ibadah. Menunjukkan bahwa kunut itu tidak selalu maknanya berdoa mengangkat tangan dengan membaca Allahumma hdina fiman hadait. Ya, ayat yang ketiga, kita kasih lagi satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, di surat At-Tahrim ayat 12. Kata Allah, wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Ketika mensifatkan tentang Maryam, Allah katakan wasaddaqat bi kalimati rabbiha. Sesungguhnya dia itu membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya, wa kutubihi, dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Tuhannya, wa kanat minal qanitin, dan dia Maryam itu termasuk dari hamba yang kunut. Apa maksudnya hamba yang kunut? Hamba yang taat kepada Allah. Jadi kunut bermakna ketaatan. Nah, kita katakan anggaplah itu ayat atau itu hadis sahih. Nah, sekarang kunut yang dimaksud oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah kunut di sholat subuh sampai beliau meninggal dunia. Apa makna kunut itu di situ? Belum tentu berdoa mengangkat tangan dengan membaca Allahumma hdina fiman hadait. Ya kan? Nah, ini kalau kita lihat. Kemudian bahkan disebutkan dari Zaid ibnu Arqam terkait dengan ayat. Ini disebutkan lagi ayat yang keempat berarti. Di surat Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah qanitin, dalam keadaan kunut kepadanya. Apa maksudnya berdirilah karena Allah dalam keadaan kunut? Kata Zaid bin Arqam, sahabat Nabi ini, umirna bisukut. Maksudnya kunut dalam ayat ini kita disuruh diam, berdiri dalam keadaan diam. Ini kata sahabat Zaid bin Arqam, wa nuhina anil kalam, dan kita dilarang dari berbicara. Kita dilarang dari berbicara di dalam sholat. Nah, perlu kita ketahui dulu di awal-awal Islam, tatkala disyariatkan sholat itu, masih ada keringanan boleh orang berbicara dalam sholat. Boleh, itu di awal-awal disyariatkannya sholat, masih boleh berbicara. Jadi kalau misalnya kita sholat
Gimana kabar? Masih boleh? Iya. Tetapi kemudian setelahnya hal tersebut dilarang, tidak dibolehkan berdasarkan ini ayat. Wa qumu lillahi qanitin. Ayat ini melarang kita berbicara, tidak boleh lagi. Ya, harus diam, tidak boleh berbicara pembicaraan kalam biasa di dalam sholat, kecuali apa yang memang disyariatkan untuk dibaca di dalam sholat. Nah, di sini kunut maknanya apa? Diam. Iya. Nah, sehingga para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anas radhiyallahu anhu ketika menyebutkan ya hadis tadi, terlepas dari sahih atau tidaknya tadi, sementara kita mengatakan hadisnya lemah sebenarnya, tapi kalau misalnya dia berkeras, oh hadisnya tetap sahih, oke lah, hadisnya sahih. Terkadang sekarang kunut di situ maknanya apa? Kunut di situ maknanya apa? Dan Anas bin Malik tidak menegaskan bahwa Nabi kunut setelah ruku kemudian mengangkat tangannya seraya mengatakan Allahumma hdini fi man hadait. Nah, kalau Anas bin Malik mengatakan begitu, selesai masalah. Berarti disyariatkan kunut subuh. Tetapi Anas bin Malik tidak mengatakan begitu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diragukan orang yang misalnya tatkala dia i'tidal, kemudian dia berdiam lama sambil membaca doa ketika i'tidal. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu, sampai akhirnya ya. Ini juga disebut kunut. Ini juga disebut kunut. Jadi ketika seorang membaca doa ketika i'tidal, itu juga kunut. Nah, sehingga bisa ada kemungkinan maksud Anas bin Malik yaitu Nabi membaca doa i'tidal, ya kan? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau misalnya mau dikatakan bahwa hadis itu sahih, kemudian maknanya adalah doa kunut yang dibaca ya di subuh hari dengan mengangkat tangan seraya membaca Allahumma hdina fiman hadait. Taib, sekarang mana dalilnya yang menunjukkan akan hal tersebut? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, mungkin ada yang mengatakan ya, dikhususkannya kunut di sholat subuh ya, kata mereka, tanpa penyebutan sholat-sholat yang lain. Ini dalil menurut mereka bahwa yang diinginkan adalah doa tertentu. Ya, doa tertentu, na'am, yaitu Allahumma hdina fiman hadait. Makanya Anas bin Malik menyebutkan ini sholat subuh. Ya, sementara apa yang kalian sebutkan tadi ya, dari macam-macam kunut, dari segala makna-maknanya, itu kan juga bisa berlaku baik dalam sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, sementara Anas ini mengkhususkan untuk sholat subuh. Ini kata mereka. Sehingga tidak mungkin ya dikatakan bahwasanya itu adalah bermakna diam atau bermakna berdiri yang lama atau makna-makna yang lain. Iya. Ini ucapan sebagian mereka. Maka kita jawab. Kalau ada yang mengatakan begitu, kita jawab bahwa pertama, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mengabarkan hadis bahwa Nabi senantiasa kunut di sholat subuh sampai beliau meninggal dunia, ya, beliau mengabarkan bahwa Nabi SAW kunut di dalam sholat subuh, dan juga ada riwayat yang menyebutkan beliau kunut di sholat maghrib, juga dari Anas bin Malik, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, sehingga Anas bin Malik ternyata tidak mengkhususkan kunut itu di dalam sholat subuh aja, tetapi juga disebutkan di sholat maghrib. Iya. Nah, sekarang kenapa kunut subuh itu hanya dikhususkan di sholat subuh? Kenapa tidak di sholat maghrib juga?
Ya kan? Kalau kita mau memang berpatokan dengan hadis Anas bin Malik tadi. Anas bin Malik juga meriwayatkan kunut subuhnya kunutnya di sholat maghrib juga. Nah sekarang kenapa cuma di sholat subuh saja? Ini. Nah, kalau ada yang mengatakan, oh kunut maghrib itu, kunut di sholat maghrib itu, kata mereka itu kunut nazilah, bukan kunut yang biasa yang terus dilakukan di kunut subuh. Itu kunut nazilah kata mereka. Nah kita katakan betul, itu kunut nazilah di sholat maghrib. Di sholat subuh juga itu pun kunut nazilah yang dilakukan oleh Nabi. Karena memang yang disyariatkan ada kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah? Kunut yang disyariatkan untuk mendoakan kaum muslimin ya yang sedang mengalami penindasan atau mendoakan kebinasaan untuk orang-orang kafir. Itu disyariatkan memang, ada dalilnya. Ya, sebagaimana kalau kalian di sholat maghrib mengatakan bahwa di sholat maghrib itu kunut nazilah, maka kenapa tidak dikatakan di sholat subuh juga kunut nazilah? Ya kan? Nah ini kalau kita mau mendebat sebenarnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan juga di antara dalil yang menunjukkan bahwa kunut di sholat subuh itu kunut nazilah, Anas bin Malik mengabarkan hal tersebut. Ya, di mana Anas radhiyallahu anhu ya mengabarkan bahwa beliau yaitu Nabi SAW kunut nazilah. Kemudian setelah itu beliau tinggalkan. Sebagaimana ada dalam riwayat yang lain. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, disebutkan dalam As-Sahih dari Anas bin Malik. Dikatakan oleh Anas bin Malik, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u ala hayyin min ahya'il Arab, thumma tarakah. Rasulullah SAW kunut 1 bulan mendoakan satu perkampungan dari perkampungan Arab, kemudian setelah itu beliau tinggalkan. Ini namanya kunut apa? Kunut nazilah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, Anas bin Malik mengabarkan bahwa mereka sebelumnya tidak pernah kunut. Itu kata Anas bin Malik. Dan baru mereka mulai kunut, ya, yaitu tatkala Nabi SAW kunut mendoakan ya kebinasaan kepada beberapa kampung yang durhaka, yaitu kampung Ri'il dan Zakwan. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik. Ini cerita tentang Rasulullah mengutus 70 orang sahabat, yang 70 orang ini seluruhnya qurra, para penghafal Quran. Diutus kepada kaum kampung tersebut, ternyata 70 orang sahabat ini dibantai oleh mereka, dibunuh mereka. 70 orang sahabat, baru bukan sahabat sembarang, penghafal Quran 70 orang habis dibunuh oleh mereka. Rasulullah marah, maka Rasulullah mendoakan kunut kebinasaan bagi mereka. Maka ditimpa binasa mereka itu. Yang apa? Yang membunuh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nabi kunut mendoakan kecelakaan untuk mereka selama 1 bulan. Dan Nabi disebutkan kunut di sholat subuh. Kunut apa namanya? Kunut nazilah. Iya, karena 1 bulan aja, setelah itu Nabi tinggalkan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak atau bukan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut terus-menerus. Nah, melakukan kunut terus-menerus. Kemudian juga Rasulullah pernah kunut di sholat Isya 1 bulan. Ya, beliau mengatakan dalam kunutnya, doanya, Allahumma anjil Walid ibnil Walid, Allahumma anji Salamah ibni Hisham, Allahumma anji Ayyash ibnu Abi Rabi'ah, Allahumma anji al-mustad'ifina minal mu'minin, Allahumma shdud wa ta'ataka ala mudar, Allahumma ja'alha alaihim sinin kasinin Yusuf.
Itu doa kunut nazilah Nabi. Ya Allah selamatkan Al-Walid ibnul Walid. Ya Allah selamatkan Salamah ibnu Hisham. Ya Allah selamatkan Ayyash ibnu Abi Rabi'ah, sahabat-sahabat beliau. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah selamatkanlah kaum mukminin yang lemah di antara kami. Allahumma shdud wa ta'ataka ala Mudar. Ya Allah perkuatlah hukumanmu kepada Mudar. Ya. Allahumma ja'alha alaihim sinin kasinin Yusuf. Ya Allah jadikanlah masa-masa paceklik menimpa mereka seperti pernah terjadi di masa pacekliknya Nabi Yusuf alaihi salam. Ini doa Nabi doa kebinasaan bagi orang-orang yang menindas kaum muslimin. Ini namanya kunut nazilah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka berdasarkan hal ini ya wallahu taala a'lam ya tatkala telah jelas bagi kita pertama dari sisi riwayat ya hadis tentang yang menyebutkan kunut subuh itu lemah karena di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Ya, itu dari sisi sanad periwayatan. Dan kalaupun kita mengatakan haditsnya sahih, maka kita perlu melihat dulu apa kunut yang dimaksud di dalam hadis Anas bin Malik itu. Karena ternyata kunut itu maknanya banyak. Dan kalau kita ingin mengarahkan kepada satu makna, kita harus punya dalil. Sementara tidak ada dalil tentang hal tersebut. Nah, namun ya dikarenakan kunut ya yang dipahami oleh manusia, membaca Allahumma hdini fiman hadait, sehingga tatkala mereka mendengarkan hadis Anas bin Malik langsung mereka pahami oh ini kunut subuh terus menerus. Nah, ini wallahu taala a'lam bisawab. Sementara kalau kita melihat ya terlalu banyak hadits-hadits yang sahih dan sharih menjelaskan Nabi sebenarnya kunut nazilah. Iya. Nah, mengapa kita tinggalkan hadits-hadits tentang masalah itu sementara kita melihat kepada hadis yang belum sharih menjelaskan tentang hal tersebut, apalagi ternyata tidak sahih. Makanya Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad membahas secara panjang lebar tentang masalah ini terkait dengan tidak disyariatkannya tentang kunut di sholat subuh. Namun jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, permasalahan ini masalah yang sifatnya khilafiyah di kalangan para ulama. Sekalipun kita menguatkan itu lemah, tidak dianjurkan, namun di sana ulama menguatkannya. Seperti yang tadi kita sebutkan dari madhab ulama Syafi'iyah. Ya, sehingga khilafnya khilaf yang mu'tabar, khilaf yang kuat memang, khilaf yang qawi. Ya, di kalangan para ulama. Sehingga ya ulama di dalam perkara kunut ini terbagi tiga. Ada yang mengatakan kunut itu sunnah. Itu pendapat madhab ulama Syafi'iyah, sunnah, kunut subuh terus menerus. Kemudian yang kedua mengatakan kunut subuh itu tidak disyariatkan. Itu pendapatnya Imam Ahmad. Dan saya condong kepada pendapat yang kedua ini. Ada pendapat yang ketiga bahwa kunut subuh bid'ah. Itu pendapat Abu Hanifah. Pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi ulama terbagi tiga. Kalau saya lebih memilih kepada pendapat tidak disyariatkan. Sebagian ulama memang keras seperti Imam Abu Hanifah berpendapat itu muhdats. Berdasarkan ada riwayat menyebutkan hal itu ya ketika dari sahabat Nabi SAW, ai bunayya muhdats, wahai anakku itu perkara baru. Nah, tapi wallahu alam pendapat yang menyebutkan bid'ah hal tersebut ini kurang kuat, yang lebih kuat dan lebih menenteramkan hati bahwasanya kita katakan kunut subuh tidak disyariatkan. Dan walaupun demikian ya bagi yang melakukan kunut subuh terus menerus tidak sampai kita katakan dia ahlul bid'ah atau mubtadi. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Ya, karena khilaf ulama masih qawi, masih kuat dalam hal ini. Imam Ahmad yang mengatakan tidak disyariatkan kunut subuh ya
dan sejumlah para ulama, diantaranya juga Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau berpendapat kalau misalnya kita sholat di belakang imam yang dia kunut subuh, kita pun mengangkat tangan, ya, mengaminkan juga di belakang imam, walaupun kita berpendapat tidak disyariatkan. Itu pendapatnya Imam Ahmad, juga dirojihkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan juga seingat saya Syekh bin Baz rahimahullah. Kalau misalnya imam mengangkat tangan kunut, maka kita juga mengangkat tangan kunut. Wallahu taala alam bisawab. Itu pendapat sebagian ulama, dan pernah kami tanyakan juga kepada beberapa orang guru kami di Yaman, sebagian mereka ada yang menjawab seperti itu, walaupun ada sebagian lain mengatakan tidak usah, tetap kita irsal saja. Nah, ini wallahu alam, ya, al-amru fihi wasi', perkaranya luas. Bagi yang tidak mengangkat tangan pada saat imam kunut, silahkan, ya, walaupun kita sendiri memilih untuk tetap mengangkat tangan. Ya, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini terkait masalah apa? Masalah kunut. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang meninggalkan kunut nazilah, padahal hadits terkait dengan kunut nazilah ini sangat banyak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ulama menegaskan kunut yang disyariatkan itu dua, yaitu kunut nazilah dan kunut dalam sholat witir. Nah, sementara tadi kunut subuh yang kuat wallahu alam tidak disyariatkan. Nah, sementara yang disyariatkan kunut nazilah, kunut sholat witir. Kunut nazilah tadi sudah kita sebutkan, kunut yang disyariatkan tatkala terjadi musibah menimpa kaum muslimin. Ya, ketika misalnya terjadi insiden banyak menimpa kaum muslimin, seperti pada hari ini banyak saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina ditimpa orang-orang Yahudi yang menindas mereka. Nah, kita kunut nazilah, mendoakan kaum muslimin, saudara-saudara kita yang ada di sana, agar diberikan kekuatan, kesabaran, dan semoga membinasakan kaum Yahudi yang memerangi kaum muslimin. Nah, itu kunut nazilah. Demikian pula kalau misalnya ada hal-hal yang menimpa kaum muslimin dari musibah yang merata menimpa mereka, ya, maka disyariatkan kunut nazilah. Hanya saja ulama atau sebagian ulama mensyaratkan bagi yang mau kunut nazilah harus dengan izin penguasa. Ya, harus dengan izin penguasa. Kalau penguasa mengizinkannya, ya, atau bahkan menganjurkannya, memerintahkannya, maka baru kita kunut nazilah. Dan ini hak dan wewenangnya penguasa terkait masalah kunut nazilah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan oleh Al-Afram, sami'tu Aba Abdillah yaqulu lamma su'ila 'anil qunut fil fajri. Aku mendengar Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad, beliau berkata tatkala ditanya tentang kunut di salat subuh, faqala, maka Imam Ahmad berkata, idza nazala bil muslimina amrun qanatal imam. Apabila ada suatu masalah menimpa kaum muslimin, ya, maka imam kunut nazilah. Wa ammana man khalfahu, dan orang yang di belakang imam mengaminkan doanya imam, doa kunutnya imam. Tsumma qala mislu ma nazala bin nasi min hadal kafir, yakni bab. Nah, ini disebutkan masalah apa yang menimpa kaum muslimin di masa itu dari adanya orang-orang atau sebagian orang kafir yang jahat yang menindas kaum muslimin. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Ishaq Al-Harbi, beliau mengatakan, sami'tu Aba Thawr yaqulu li Abi Abdillah Ahmad ibnu Hanbal. Aku pernah mendengar Abu Thawr berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ma taqulu fil kunuti fil fajri. Apa pendapatmu tentang kunut di salat subuh? Maka kata Imam Ahmad, innama yakunul kunutu fin nawazil. Yang namanya kunut itu dalam kunut nazilah saja.
Nah, sebagaimana yang tadi kita tegaskan, Imam Ahmad itu tidak sepakat dengan gurunya Imam Syafi'i terkait dengan masalah kunut. Kalau Imam Syafi'i berpendapat sunnah, kunut subuh maksudnya ya, sementara Imam Ahmad berpendapat tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan bukan berarti langsung bid'ah. Itu hukumnya di bawah. Ya, ini juga perlu dipahami ya. Ulama ketika menyebutkan hukum itu mereka beragam. Tidak langsung ketika ini tidak ada dalilnya berarti bid'ah, belum tentu. Ya, Imam Ahmad mengatakan tidak disyariatkan tapi tidak sampai kepada bid'ah. Karena bid'ah itu hukum khusus yang lebih keras lagi. Nah, dan ulama bersikap adil di dalam menghukumi permasalahan-permasalahan yang ada. Ya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya. Maka itu terkait dengan masalah kunut. Nah, di dalam kunut nazilah yang disyariatkan doa kunut bukan Allahumma hdina fiman hadait. Makanya keliru kalau ada orang yang kunut nazilah, bacaan kunutnya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Ini keliru. Itu bukan doa kunut nazilah. Terus apa doanya? Doanya tidak ada tidak harus dengan lafaz tertentu. Boleh dengan lafaz yang beraneka ragam. Inti pada doanya itu untuk keselamatan kaum muslimin dan kehancuran musuh-musuh Islam. Nah, itu doanya, inti doanya itu. Seperti yang tadi kita sebutkan, Nabi mendoakan Allahumma anjil mustata'afina minal muslimin. Itu doanya Nabi dalam kunut nazilah. Jadi bukan Allahumma hdina fiman hadait. Nah, terus Allahumma hdina fiman hadait ini di mana diucapkan? Dalam kunut witir. Nah, dalam kunut witir kita baca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait dan seterusnya. Nah, dan diaminkan oleh imam makmum di belakang. Jadi imam ketika membaca Allahumma hdina fiman hadait dalam kunut witir, amin. Makmum mengucapkan amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Ya, sampai doa-doanya saja. Adapun pada lafaz yang tidak ada doanya, maka kita tidak mengucapkan amin. Yaitu pada lafaz fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu tidak diaminkan. Jangan amin semuanya. Itu hanya dalam lafaz doa. Kalau sudah fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazlu man walait wa la izzu man adait, ini tidak ada lagi aminnya. Jelas ini? Dan yang ada itu cuman ucapan amin bagi makmum. Ada sebagian orang menambah-nambah hakun, asyhadu. Ada juga yang menambah begitu, tidak ada tuntunannya. Yang ada hanya ucapan apa? Ucapan amin. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah kita mengangkat tangan dalam kunut? Iya, mengangkat tangan dalam kunut. Baik itu kunut witir atau kunut nazilah. Baik bagi makmum ataukah bagi imam. Namun setelah selesai tidak usah mengusap wajah. Tidak ada tuntunannya mengusap wajah. Bahkan Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam mengatakan wala yamsah wajahahu biyadaihi akibat du'a illa jahilun. Tidak ada yang mengusap wajahnya dengan kedua tangannya setelah berdoa kecuali dia orang yang tidak tahu hukum agama. Ya. Dan Syekhul Islam mengatakan innahu la yamsahud da'i wajahahu biyadaihi. Sesungguhnya orang yang berdoa itu tidak dianjurkan mengusap wajahnya selesai berdoa. Kenapa? Li'annal mashabil yadaini ibadatun. Karena mengusap dengan kedua tangan selesai berdoa itu ibadah. Tahtaju ila dalil, butuh kepada dalil. Yani butuh kepada dalilin sahihin, dalil yang sahih. Yakunu hujjatan lil insani indallah, yang bisa menjadi alasan hujjah bagi dia di sisi Allah idza amila bih, tatkala dia mengamalkannya. Sementara tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan selesai berdoa kemudian mengusap wajah seperti itu. Jelas ini? Nah, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik, juga ulama mengkritik terkait dengan masalah mengkhususkan kunut witir di di pertengahan Ramadan.
Ada sebagian mengkhususkan kunut witirnya itu pada tanggal 16 Ramadan dalam sholat witir. Ini ada pendapat ulama, tetapi dalil yang mengkhususkan kunut witirnya di tanggal 16 sampai terakhir itu kurang kuat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kunut, kata ulama, boleh membaca salawat kepada Nabi. Ya, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad, atau dengan lafaz salawat yang lain setelah kunut, itu boleh. Dan itu sabit dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dan juga dari Abu Halimah Mu'ad al-Ansari. Dan Syekh Al-Albani menyebutkan fahadhihi ziyadatun masyru'ah li amalis salaf biha. Nah, ini tambahan yang disyariatkan berdasarkan amalan para ulama salaf terhadapnya. Setelah kunut membaca apa? Salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan dengan demikian selesai pembahasan terkait dengan masalah kunut dan apa yang terkait dengannya. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.